Oke, kita akan melihat bagaimana caranya untuk menganimasikan user interface. Ya, sebelum itu kita akan belajar dulu tentang animation. Ya, ini intinya adalah klip animasi yang akan mengatur bagaimana cara objek kita atau komponen user interface kita beranimasi. Ya, ini nanti kita harus membuka panel baru dulu. Ya, ada di menu window animation. Nah, untuk user interface, itu hampir semua komponen user interface bisa dianimasikan. Yang tidak bisa contohnya adalah raw image. Kita akan coba melihat salah satu contoh animasi untuk user interface, yaitu pada tombol. Ya, sebuah tombol itu bisa kita buat animasi untuk transisi. Ada 4 keadaan tombol normalnya. Yang pertama adalah keadaan normal sendiri, ya, tombol tidak diapa-apakan. Kemudian ada kondisi highlighted, kursor mouse ada di atas tombol. Ada kondisi pressed, yaitu pada saat sebuah tombol diklik. Dan ada kondisi disabled, yaitu ketika tombol itu tidak bisa berinteraksi. Caranya adalah dengan mematikan properti namanya interactable. Ya, kita akan langsung coba aja menambahkan sebuah tombol ke scene. Ya, tambahkan sebuah tombol terlebih dahulu. Kemudian di bagian inspector, untuk transition silakan diganti menjadi animation. Ya, nanti akan ada 4 trigger di sini. Untuk Unity 2019 kebetulan ditambah 1, yaitu keadaan selected. Pada saat sebuah komponen user interface itu terpilih, ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai Unity 2018 atau sebelumnya, selected ini tidak ada, tidak usah khawatir, ya. Yang penting ada normal, highlighted, press, dan disabled. Nah, untuk membuat sebuah tombol itu punya animasi untuk transisinya, kita akan klik sebuah tombol namanya Auto Generate Animation. Ya, diklik aja tombolnya Auto Generate Animation di sini. Nanti kita akan langsung diminta untuk menyimpan yang namanya controller, ya. Controller ini apa? Nanti ada hubungannya untuk animator. Ya, untuk sekarang saya akan bikinkan sebuah folder baru dulu, namanya animations. Ya, kemudian ini kontrolernya saya biarkan apa adanya aja namanya. Lalu di save. Ya, setelah itu kita bisa melihat berbagai macam klip yang sudah digeneritkan oleh Unity. Ya, pastikan buttonnya sedang terpilih. Kemudian buka window animation lagi, ya, atau shortcutnya di sini Ctrl dan 6. Nah, kita akan ditampilkan panel atau window animation, ya. Kita kenalan dulu dengan panel ini. Ya, bagian atas ini ada tombol playback, tentu saja familiar, ya. Ini play untuk melihat animasinya seperti bagaimana. Ini adalah previous keyframe, ya, pergi ke keyframe sebelumnya. Ini next keyframe, ini pergi ke akhir animation clip, ini ke awal. Ya, kemudian di sini ada daftar semua klip yang dimiliki oleh tombol ini. Ya, untuk saat ini ada 5 sesuai dengan transisi yang ada di sini, ya, normal, highlighted, pressed, selected, dan disabled. Ya, sekali lagi yang selected ini belum tentu ada, ya. Kebetulan saya pakai Unity 2019. Kalau di 2018 mungkin belum ada, tidak masalah. Ya, yang penting ada normal, highlighted, pressed, dan disabled. Sebelahnya ini adalah samples. Samples ini menunjukkan animasi kita ini dalam 1 detik terdiri dari berapa frame. Ya, mungkin Anda lebih familiar dengan istilah
frame per second (fps). Ya. Kemudian di bawah sini adalah berbagai properti nanti yang bisa kita tambahkan untuk membuat animasinya. Sementara itu, yang sebelah kanan ini adalah timeline untuk animasi itu sendiri ya. Yang pernah pakai Flash mungkin sudah familiar dengan bentuk timeline atau dopesheet seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah penunjuk waktu, ya. Formatnya adalah detik, kemudian diikuti dengan frame keberapa. Jadi misalkan 0.230, ini maksudnya adalah pada detik ke-0, frame ke-30. Ya, seperti ini tadi penjelasannya untuk panel animation ya. Nah, kita akan coba, misalkan pada keadaan highlighted, tombol itu akan dibuat berputar. Ya, caranya adalah seperti ini. Pertama-tama pilih dulu animasi clip highlighted. Sini. Ya. Kemudian kita akan menambahkan properti yang sesuai untuk membuat rotasi. Ya, klik aja di tombol Add Property. Kemudian buka properti Rect Transform. Dan terakhir, tambahkan properti rotation. Ya, tinggal diklik aja di tombol plus ini. Nah, kita akan diberi properti baru, ya, button rotation. Ini ada 3 komponen, ya, rotation terhadap sumbu X, rotation terhadap sumbu Y, dan rotation terhadap sumbu Z. Berikutnya, kalau kalian lihat di bagian timeline, kita sudah diberi 2 keyframe secara otomatis, keyframe di awal dan keyframe di akhir. Ya, simbolnya adalah diamond seperti ini. Nah, untuk membuat animasi itu ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa pindahkan garis timeline ini, garis yang warnanya putih. Ya, tinggal di-drag aja ke angka atau waktu yang kita inginkan. Misalkan saya akan pindahkan ke akhir di detik ke-1. Ya, berikutnya kita bisa mengubah properti ini secara langsung. Ya, bisa diubah di panel animation langsung di sini. Atau kalau mau bisa juga diubah di panel inspector. Ya, bisa terlihat di sini untuk properti yang dipilih. Di bagian inspector itu akan diberi warna, di sini warnanya adalah biru muda. Ya, misalkan untuk membuat rotasi, maka kita akan mengganti nilai rotation set-nya. Bisa diketikkan sendiri, misalkan 360 seperti ini. Ya, atau kalau Anda familiar dengan cara menggeser di properti, bisa juga seperti ini. Ya, untuk bisa melihat langsung efeknya bagaimana. Saya kembalikan dulu ke 360. Ya, itu tadi cara pertama. Kita mengganti langsung propertinya. Cara kedua bisa juga dengan menggunakan mode record. Ya, dengan mengeklik tombol recording mode ini. Nah, ketika kita menggunakan mode record, maka apapun perubahan yang terjadi pada game object ini, dalam hal ini tombol ini, akan direkam langsung ke dalam animasi ini. Ya, sebagai contoh, misalkan pada frame ke-30 di detik ke-0, saya akan tambahkan keyframe baru. Ya, caranya menambahkan keyframe baru, tinggal diklik 2 kali aja di waktu yang diinginkan. Ya, seperti ini, sampai muncul diamond yang baru. Ya, kemudian silakan dimanipulasi game objeknya di scene. Misalkan saya akan rotate ke sini. Ya, sebagai contoh aja. Maka perubahan yang saya lakukan itu langsung direkam oleh Unity. Kita bisa lihat hasilnya. Ya, animasinya jadi seperti ini kurang lebih.
Nah, itu dua cara untuk membuat animasi pada panel animation ini ya. Saya akan hapus keyframe di detik ke-0 frame 30 ya, sehingga animasi saya jadi seperti ini. Nah, Anda juga bisa mengubah sampel di sini. Sampel saya adalah 60. Kalau misalkan saya rendahkan jadi 6, maka efeknya adalah animasi saya menjadi 10 kali lebih lambat. Seperti ini efeknya. Ya, nanti silakan disesuaikan sendiri sampel sesuai dengan kebutuhan. Defaultnya adalah 60. Ya, saya kembalikan dulu, defaultnya jadi 60. Ya, ini contoh animasi. Nah, silakan dicoba membuat animasi seperti ini. Ya, misalkan pada keadaan press, kita buat animasi bentuknya pulsing, ya, membesar lalu mengecil. Ya, silakan dilihat dulu, kemudian dicoba sendiri terlebih dahulu. Ya, kalau sudah bisa, maka kita lanjutkan videonya. Oke, saya akan demonstrasikan untuk membuat efek pulsing seperti ini ya. Punya Anda tidak perlu sama persis. Ya, intinya untuk membuat efek pulsing membesar mengecil, kita butuh properti scale dari punyanya Rec Transform. Ya, saya akan buat kira-kira seperti ini. Ya, jadi membesar dulu. Kemudian mengecil. Sampai akhirnya dia kembali ke ukuran semula. Ya, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman coba menjalankan aplikasi ini, ya, ini adalah keadaan tombolnya normal. Ketika kursor mouse kita berada pada atas tombol, maka dia akan berotasi sendiri. Ya, sesuai dengan animation yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau di press, maka animasi pulsing yang sudah dibuat tadi akan dijalankan. Ya. Nah, kok bisa Unity-nya tahu animasi mana yang harus dijalankan? Ya, pada keadaan sekarang harus menjalankan animasi highlighted, pada keadaan gini harus jalankan animasi press, dan seterusnya. Nah, untuk tahu bagaimana Unity bisa menjalankan animasi pada saat yang tepat, maka kita akan belajar topik berikutnya ya. Simak pada video berikutnya setelah ini.